sekitar setengah jam sampai jam 14 untuk menjawab semua pertanyaan dan dapat memuaskan. Kalau saya sampai sore juga nggak apa-apa. Wah, Cuman Pak Tamsil yang keberatan kali. Ini udah saya jawab ya. Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya lihat, oh, ini semuanya menggebu-gebu. Saya tulis aja hampir per buku nih. Pertanyaannya nggak ada yang gampang, semuanya susah. Tapi itulah ekonomi. Kita berhadapan dengan suatu scarcity apa? Kelangkaan. Jadi pintar-pintar kita mengatur apa yang kita punya biar hasilnya optimal. Jadi pasti nggak semuanya kepenuhin, tapi kita coba cari yang maksimum buat kita semua seperti apa. Tadi pinjaman daerah banyak ya tadi. Saya jawab dulu pinjaman daerah. Kita emang bisa dapat langsung ke Kementerian Keuangan. Tapi begini, kalau ada proyek pinjam ke kami nggak ada orang untuk menilai proyeknya bagus apa enggak. Jadi kami akan tugaskan SMI untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah atau apapun sehingga clear hasilnya. Karena kan mereka didesain untuk menilai proyek bagus apa enggak, bisa return apa enggak, kelayakannya seperti apa, returnnya seperti apa. Jadi kami serahkan ke mereka. Kemarin agak tinggi kan, 2% ya. Minta berapa sih? Sebelum Oh, sebelum belum pernah. Saya bilang sama mereka kalau saya kasih 0,5% gimana, kamu bisa apa enggak. Jadi harusnya bunganya juga akan lebih rendah daripada bunga di pasar. Jadi itu. Jadi nggak usah takut tentang itu. Kita akan tambah uang ke SMB kalau proyeknya betul-betul siap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kalau Pemda bikin proyek jelek juga nanti membebani Pemda kan ke belakangnya jelek juga. Jadi kita untung kalau ada PT SMI yang profesional, kita manfaatkan keahlian mereka untuk memastikan proyek yang dijalankan oleh Pemda ya paling nggak rugi-rugi amat lah. Ya kalau untung banyak juga enggak kan. Ya paling nggak rugi. Paling nggak ada dampaknya ke rakyat dengan signifikan ya. Kalau bisa untung dikit ya syukur. Untuk rokok, is- karena Pak Ketua yang saya ingat yang terakhir dulu. Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh Pak. Justru bukan kita binasakan, tapi kita bina. Saya sudah saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa aja untuk gabung dengan apa, kawasan disebut KIHT, kawasan industri hasil tembakau masuklah. Jadi masuk ke jaringan produksi yang legal. Dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya bisa nambah gitu kira-kira. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini lebih lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu follow upnya. Dan mungkin kalau untuk kawasan Jawa Timur, Februari udah jalan semua mungkin. Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Siap ya? Dari Madura. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak adil kan, nggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal. Satu pertanyaan umum tadi dari semuanya adalah adjustment apa? Peningkatan TKD, penyesuaian TKD. Seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong. Mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, dan 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka. Kok boleh kan? Saya nggak tahu kalau itu boleh kan ngomong angkatannya. DPU-nya boleh Mas. Oh,
Oke, ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya, itu daripada bapak-bapak ibu ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan bapak-bapak ibu. Seperti apa ini, supaya ke depannya lebih rapi. Jadi itu, tapi ya gini, saya ditanya, ini emang menjadi apa salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu. Harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke satu tahun depan. Sekarang main uang-uang yang nganggur habisin semuanya jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan-pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak usah curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah lihat saya mendekati sekarang 5,6 lebih kan, tebakan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Ya. Tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatan kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa eh, eh, alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong tadi. Oh, kenapa dana nombok daerah banyak? Saya tanya tuh Mendagri, Mendagri kan Pak? Kenapa? Dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun Januari, Februari supaya uh, ada uang kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari Februari, tapi Januari hari pertama itu langsung gelontorin dari pusat. Nah, pusat sedang mengembangkan sistem sudah ya? Saya tahu tanggal 1 Desember. Ya, DAU 31 Desember udah kita kelamaan loh, 31 Desember makanya dia apa? Januari. Untuk Januari. awal Desember udah keluar. Udah ada uangnya. Udah. Jadi gitu. Oh, jangan bilang nggak ada lu ntar. Jadi harusnya kalau nggak di kita juga salah, kebanyakan duit numpuk juga kan sama di pusat. Jadi saya lihat sih kalau dia nggak akan ngaku orang. Tapi kalau kita lihat kan sampai 400 triliun lebih nggak kepake, sama pasti mereka ketakutan di awal tahun perlu uang. Jadi kita akan perdalam sistem keuangan, sistem finansial di pasar sehingga mereka bisa mengeluarkan uang surat utang jangka pendek, memastikan termasuk pemerintah pusat Desember udah punya uang ya. Nggak perlu numpuk uang terlalu banyak di bank sentral lagi. Kita akan latih sekarang sampai awal tahun ini, tentunya implementasinya baru tahun depan karena kita mesti siapkan pemdanya dan sistem keuangannya. Dengan itu saya pikir saya harapkan tadi uang betul-betul kepake. Kalau kita lihat tuh setiap tahun tuh Pemda itu punya 100 triliun uang nggak kepake di Desember, di akhir Desember, betul-betul nganggur. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dipakai ya udah, itu ada tambahan 100 triliun belanja di ekonomi. Karena kita akan pastikan dari pusat akan lancar. Saya minta Pak Prima nih bagian bagi-bagi uang, bagi-bagi uang supaya sistemnya lebih baik. Itu antara yang apa?
secara keseluruhan yang kita akan perbaiki di pengelolaan keuangan pengelolaan keuangannya. Jadi harusnya sih dengan itu aja ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan.